Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Deta Tambunan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang kekerasan perspektif dan media massa dengan judul Studi Kasus Konflik Komunal Poso dalam Perspektif Teori Agenda Setting. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa rekan tim saya. Yang di ujung sini ada Maria, lalu ada Said, setelah itu di sini ada Serino, dan di sini ada Nazwa. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Serino. Baik, sebelum kita membahas studi kasus dan hubungannya dengan teori agenda setting, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang apa sih itu teori agenda setting. Teori agenda setting adalah sebuah teori dalam komunikasi massa yang menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perhatian publik dan menentukan topik atau isu apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Dalam kata lain, media memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang orang bicarakan dan perhatikan. Nah, tokoh yang mencetuskan teori ini yaitu Bernard Cohen, Maxwell Maltz, dan juga Donald Shaw. Jadi teori ini berpendapat bahwa media massa tidak hanya memberikan informasi kepada kita, tetapi juga memberikan kerangka atau konteks dalam memahami dunia di sekitar kita. Media memilih dan menyoroti beberapa topik, isu atau peristiwa tertentu, sementara yang lainnya diabaikan atau kurang mendapatkan perhatian. Nah, dalam proses ini, media membantu menentukan agenda atau daftar isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, untuk contohnya itu, jika media massa secara konsisten memberitakan tentang isu lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, atau kelestarian alam, masyarakat justru cenderung memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu tersebut. Jadi mereka itu mungkin membicarakan dan mulai peduli banyak tentang lingkungan. Sebaliknya, jika media memberikan perhatian yang kurang atau yang minim, mengabaikan suatu isu, masyarakat mungkin kurang menyadari pentingnya isu tersebut. Nah, lalu teori teori agenda setting ini juga berpendapat bahwa media tidak hanya mempengaruhi perhatian publik terhadap isu-isu tertentu saja, tetapi juga cara atau bagaimana kita memahami atau memikirkan isu-isu tersebut melalui pemilihan narasi, framing, dan penyampaian informasi. Media dapat menentukan persepsi dan penilaian kita tentang isu tersebut. Selanjutnya kita akan lanjut ke studi kasus. Studi kasus yang kita ambil adalah konflik komunal Poso. Konflik Poso adalah konflik agama dan etnis yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi pada 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Konflik Poso melibatkan kelompok Muslim dengan Kristen. Pemicu awal terjadinya konflik ini ialah kesenjangan ekonomi, persaingan politik, dan perbedaan agama, sehingga konflik Poso menyebabkan banyak korban jiwa. Konflik ini semakin memanas pada tahun 2000 ketika insiden penyerangan gereja-gereja Kristen oleh kelompok bersenjata yang diduga berafiliasi dengan kelompok Muslim. Serangan balasan terjadi dan kekerasan semakin meluas di wilayah tersebut. Banyak warga sipil yang tewas dan rumah-rumah yang terbakar. Pemerintah Indonesia pun bersikap tegas atas konflik tersebut dan membuat perjanjian damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 2001. Tetapi kekerasan masih terjadi hingga 2007.
Konflik tersebut merenggut ratusan nyawa orang yang telah tewas dan lebih dari puluhan ribu orang mengungsi selama konflik ini. Sekarang kita akan membahas tentang hubungannya pada studi kasus dengan teori agenda setting. Pada masanya, pada media massa kompas.com dalam beritanya yang berjudul Konflik Poso, Latar Belakang, Kronologi, dan Penyelesaian. Nah, kasus tersebut dapat dikategorikan bahwa teori agenda setting ini dipakai oleh media kompas.com, yang dimana dalam berita tersebut, Kompas memiliki kekuatan atau kuasa untuk membentuk agenda publik apa saja yang bisa mereka tonjolkan dalam berita tersebut. Dan untuk kasusnya ini, Kompas, yaitu mereka itu membuat berita tentang kronologi pada kerusuhan di Poso. Kasus tersebut secara lengkap bahkan sampai masuk ke penjelasan pada tahap penyelesaian akhir kasus tersebut. Tetapi mereka itu tidak menjelaskan secara rinci tentang kasus tersebut, tentang siapa dalangnya, dan awal terjadinya kerusuhan tersebut, dan siapa saja korban-korban dari kerusuhan tersebut. Jadi mereka itu hanya menjelaskan dan mereka itu hanya ingin audiens itu terfokus pada isu kronologi dan kerusuhan Poso itu saja. Mereka serba ragu-ragu, mereka izinkan mereka masuk di dalam toko, di dalam Ayapati untuk melempar-lempar toko dan sekitarnya. Dan Nah, jadi kesimpulannya adalah media massa memiliki peran yang kuat dalam membentuk persepsi publiknya terhadap suatu isu. Dalam kasus konflik Poso yang dibahas media massa dari kompas.com, teori agenda setting digunakan untuk menentukan agenda publik mana yang mereka tonjolkan dalam berita. Dengan fokus pada kronologi konflik Poso, tanpa memberikan informasi yang rinci mengenai penyebab apa dan korban-korban yang terlibat. Penting bagi audiens untuk memiliki pemahaman yang kritis dan kritis terhadap informasi yang diterima dari media massa, serta untuk mencari sumber informasi yang beragam guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif terhadap suatu isu. Oke, jadi intinya itu media itu mereka itu punya kuasa dalam mempublikasikan apa yang mereka punya gitu. Dalam kasus kerusuhan Poso ini, mereka hanya mempublikasikan atau memberitakan semua hal yang mereka pengen mau beritakan pada media kompas.com ini. Mereka itu hanya memberitakan secara kronologinya, lalu habis itu penyelesaiannya, lalu habis itu awal mula terjadinya. Nah, mungkin bisa saja mereka itu sebenarnya punya daftar-daftar orang-orang yang terlibat atau bahkan korban-korban yang terjadi dalam kerusuhan Poso tersebut. Namun mereka memang tidak ingin memberikan informasi tersebut kepada audiens gitu, karena mereka punya kuasa untuk membagikan informasi apa yang mereka ingin bagikan. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu saja untuk presentasi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.